Woi, ini sebenarnya pakai 920 atau Dimensity 1080 nggak sih? Mau apapun itu, apa ini masih worth it? Oke, let's check it out. Halo semuanya, balik lagi di channel Zaragood. Sebenarnya saya udah berapa kali ngupload video tentang Infinix Zero 5G 2023, tapi masih aja perdebatan di kolom komentar sampai saya rela-rela bikin komentar postingan polling bro. Ini sebenarnya pakai Dimensity 920 atau 1080. Sebenarnya itu masih rumor. Sebelumnya kita belum bisa pastikan yang masuk yang mana, tapi kalau kita masuk ke spesifikasi global ya semuanya pakai Dimensity 1080 ya. Jadi chipsetnya pakai Dimensity 1080, nggak perlu didebatin lagi. Sebelum mulai, kalian tahu nggak sebenarnya kalau YouTube ini ada fitur namanya subscribe gitu. Kalau kalian pencet fitur subscribe itu ya mungkin memunculkan sedikit kebahagiaan dari kreator seperti saya yang masih banget membutuhkan subscribe. Di situ bangga banget nggak sih kalian bisa bikin saya seneng? Ya mungkin kalian bisa pencet dulu, tapi ada lagi satu lagi yaitu like bro. Like itu bikin saya bikin semangat bikin video lagi gitu. Hah? Nggak mau? Anjir ya udahlah. Ya udahlah kalau nggak mau. Aduh kok gini banget ya bro, sedih gitu. Tapi ya udah sokin, kita bahas aja Infinix Zero 5G 2023. Sebenarnya buat kalian yang udah beberapa tahu informasi sama HP ini ya nggak begitu besar perbedaannya. Cuman kita bakal bahas lagi di Dimensity 1080-nya ya. Pertama, Infinix Zero 5G 2023 ini sudah rilis di tahun 2022 sebenarnya ya. Di bulan Desember 1 dan sudah masuk TKDN di November. Biasanya kalau TKDN itu masuknya 3 bulan lagi baru masuk ke Indonesia. Kalau November, Desember, Januari ya harusnya Februari sih. Jatuhnya sekitar Februari dia masuk ke sini. Cuman sekarang sudah tanggal 8. Ya bener gak sih tanggal 8. Cuman video ini nggak tahu diupload kapan. Tanggal 8 dan belum ada info-info menarik dari si Infinix langsung. Biasanya ada bridging dia mau ngeluarin, cuman kita tunggu aja ya. Semoga Februari ini keluar. Dan buat kalian yang udah gak sabar sampai rela nunggu gak beli HP, nunggu spek ini keluar, takut nyesel ya nanti kan udah beli yang satu sekarang malah keluar yang lebih murah dan lebih keren. Jadi mending sabar dikit. Kita sabi aja nunggu. Untuk yang barang saya sorry bro, belebutan gini anjir. Pokoknya untuk performa yang saya bawain sekarang ini sumbernya dari GSM Arena yang sudah internasional. Jadi kita bakal bahas dari atas lagi. Infinix Zero 5G 2023 kemampuannya sangat gokil sekali, pakai Dimensity 1080. Ada juga sih Dimensity 920 dengan 6 nanometer. Makanya kita nggak tahu yang mana, karena di GSM Arena dijelasin ada satu yang 1080 dan satu 920 dengan 6 nanometer. Semoga aja yang masuk 1080 ya. Karena ya 1080 ini support banget buat gaming gak sih bro? Buat aktivitas ini sudah sabi banget ya. Tapi kalau 920 juga kita tidak menyesal, karena kemampuan dari Infinix ini bukan chipsetnya doang, ada layarnya. Layarnya udah gokil nih. Sebenarnya layarnya pakai kayak yang Hot 20S 120Hz itu ya. IPS LCD 120Hz. Buat kalian nih pecinta layar AMOLED dan layar Super AMOLED, mungkin bisa langsung skip sama HP ini. Kenapa? Karena kalian itu panas bro. Gak. Karena layar AMOLED itu mungkin layarnya sedikit panas ya di saat dipakai gaming. Saya tahu ini dari komentar YouTube juga. Terima kasih, thank you Brody. Ya, jadi kalau AMOLED itu layarnya sedikit panas, sedangkan di sini mengincar ke performa gamingnya. Jadi mereka menghapus layar AMOLED-nya dan mengganti IPS LCD. Tapi IPS LCD yang diberikan di sini tentunya bukan IPS LCD seperti biasa ya. Di sini sudah dikasih 120 Hz dengan kemampuan 500 nits peak. Semakin tinggi nitsnya maka semakin tinggi juga tingkat kecerahannya saat kalian gunakan di luar ruangan gitu. Nah. Sekarang kalau udah ngomongin layarnya ukurannya besar, lalu kemampuannya IPS. Kalian bisa stop di situ. Kalau kalian tertarik sama yang namanya layar AMOLED bisa skip. Dan sekarang misalkan kalian tertarik lagi, oke bang nggak apa-apa IPS LCD 120 Hz.
Chipsetnya itu ada Dimensity 1080 dan Dimensity 920. Nah, sekarang kita stop di sini. Kalau kalian pengen Dimensity 1080, ya kita belum tahu yang masuk yang mana ya. Cuman kalau kita tahu kemampuan Dimensity 1080 ini udah bagus banget gak sih? Apalagi kalau HP-nya dihargain di harga cuma 3 jutaan. Ada Dimensity 920 dan 1080 ini udah sangat worth it buat kita beli. Yang lain, habis misalkan saya setuju bang, layarnya udah nggak apa-apa IPS, chipsetnya apa aja yang penting Dimensity saya udah sokin banget bang. Oke, kita lanjut di sini. Itu inget ya, ada yang namanya kemampuan koneksivitas 5G. Makin gokil nggak sih? Di sini sudah dikasih Infinix Zero, namanya aja Zero 5G 2023. Yang namanya 5G ini udah oke banget dan stabil banget. Tapi klaim juga ya buat kalian yang di daerah, ini tidak terlalu berpengaruh karena mungkin kalian masih bakal menggunakan sinyal 4G. Tapi untuk beberapa titik di ibu kota, mungkin yang kota-kota besar sekarang, tanpa masuk menyinggung kota lain, untuk sinyal 5G ini udah sangat berarti banget coy. Kalian bisa pakai kebut-kebutan internetan, ugal-ugalan berselancar di dunia internet dengan kemampuan sinyal 5G 2023-nya. Gokil banget, HP-nya udah support, yang artinya buat beberapa tahun ke depan misalkan 5G dikembangkan dan 4G ditinggalkan, ya HP ini masih sabi banget. Ya, lupakan tentang masih lama bang, 4G masih bertahan ya, lupakan hal itu ya. Kita maju aja ke depan, sokin gitu. Terus kameranya, di sini kameranya 50 megapiksel. Tidak ada yang bisa dibanggakan untuk kameranya karena B aja menurut saya. Tapi untuk kualitas Zero ini kalian tahu ya, Infinix seri Zero ini memang terkenal sangat baik dari terlebih dahulunya. Jadi Infinix Zero pendahulunya itu emang bener-bener gokil gitu. Jadi ya pokoknya nggak perlu ragu sama kemampuan si Zero gitu, seri Zero. Untuk videonya yang kalian banggakan ini udah bisa 4K 30 fps, 1080, 30 atau 60 fps. Cuman kalau menurut saya ya biasa aja sih untuk video dari Infinix ini. Jadi lupakan tentang kemampuan video dan kamera. Bagi saya ya pendapat aja gitu, karena saya menggunakan Infinix, saya lebih sering menggunakan 1080p di 60 fps gitu untuk videografi sederhana. Untuk single kamera di depannya ada 16 megapiksel, sudah ada wide. Ingat loh, ini ada wide-nya. Gokil gak sih, kamera selfie dikasih wide. Jadi kalian bisa selfie kayak estetik yang sekarang tuh, yang kameranya ditaruh di atas, ada muka kita dan teman-teman kita pakai kamera depan. Gokil. Dan kemampuan videonya di 1080 dengan kemampuan 30 fps. Oke. Ya jarang sih bikin video di kamera depan, cuman buat SG-SG-an bentar ya. Untuk loudspeakernya udah, lalu 3,5 mm masih ada, jack ya ini buat colok headset. Wi-Fi-nya juga mantap, Bluetooth ada, GPS ada, dan NFC nothing tidak ditemukan di sini. Meskipun ada yang bilang gitu ya, meskipun ada yang bilang kalau NFC-nya itu ada gitu. Tapi untuk di GSM Arena memang tidak dijelaskan. NFC-nya di sini jelaskan tidak ada gitu. Untuk radionya ada dan USB Type-C juga sudah ada. Fingerprintnya di side, jadi buat kalian yang pecinta layar fingerprint atau fingerprint on display itu belum ada di HP ini. Jadi fingerprintnya di samping, tapi nggak apa-apa sih, no problem buat yang gituan ya. Itu kan jatuhnya ke fitur. Mau dimanapun ya sama-sama aja fingerprint. Oke, untuk gyronya juga sudah ada, proximity ada, kompas juga ada. Jadi so far sabi buat gaming. Ada gyroscope-nya brody. Memang bener sih, IPS 120 Hz, chipset Dimensity, terus layar 6,78 inci, pakai gyroscope ya. Udah tahu ya ini ditujuinnya buat siapa? Buat pasar kalau kalian yang suka sama gaming-gaming gitu gak sih? Jadi buat kalian yang pengen di HP buat gaming tipis mabar sama temen gitu, mending tungguin deh HP ini daripada nyesel ngambil brand sebelah. Cok. Sekarang Infinix udah banyak juga anjir service centernya. Jadi nggak usah ragu sama kalian, bang nanti nggak bisa di service center bang, di sini nggak ada bang. Waduh. Sekarang udah banyak deh. Jadi nggak usah ragu sama yang namanya service center. Ini saya di Tasikmalaya. Ya mungkin bukan kota besar, tapi ternyata service centernya dekat kosan saya bro, ada. Nah terus kita pengen tahu juga baterainya berapa. Baterainya jelas banget ada di 30 juta mAh.
lawak nih. Enggak, baterainya ada di 5000 mAh dan sudah pakai 33 watt charging. Jadi ya lumayan mudah fast charging, tapi seperti Zero sebelumnya ya 33 watt ini B aja. Tapi buat kalian yang sebelumnya pakai 18 watt lalu pindah ke 33 watt, kalian bakal ngerasa sih perbedaannya. Saya dulu pakai yang 18, sekarang naik ke 45 watt ya, gokil banget, nyaman gitu. Jadi semakin besar pengecasannya semakin cepat. Mungkin cukup sekian bro untuk kelebihan handphone Zero 5G 2023, karena kita belum pasti juga sih masuknya yang mana. Cuman kita ya kasih info tipis-tipis dari sumber GSM Arena buat kalian yang masih belum tahu tentang informasi gadget. So thank you for watching this video. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya 2 kali. Jadi unsubscribe lah, kocak sekali aja bro. Ya buat kalian yang belum pencet tombol subscribe-nya sekali sampai mati gitu. Ya mungkin cukup video ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro.